Halo Motovlog Ims, hari ini saya on beat seperti biasa ya. Dan hari ini lumayan siang, di jam setengah 12 nih. Berbicara tentang syarat-syarat untuk jadi seorang motovlogger atau jadi motovlogger yang baik dan benar. Oke, pastinya punya motor ya, karena kita melakukan aktivitas motovlog di atas motor. Kalau di mobil ya bukan motovlog lagi dong, bisa jadi car vlog gitu ya. Oke, yang pertama itu ya. Yang kedua punya kamera. Oke, punya kamera. Bang, kamera yang kayak gimana bang kalau pakai motovlog bang? Sejauh ini motovlogger itu pakai action cam ya. Pakai DSLR boleh nggak bang? Waduh, gimana ya kalau pakai DSLR? Soalnya DSLR itu lumayan besar ya bodinya, dan itu berat juga. Kecuali ada teman kalian dibonceng megangin di belakang untuk syuting. Tapi kan aneh ya. Jadi sejauh ini para motovlogger itu pakai kameranya action cam. Kalau abang pakai kamera apa nih? Saya pakai action cam juga. Action camnya merek GoPro. GoPro apa bang? Tipenya nih GoPro Max yang bisa 360. Dan untuk GoPro Max sendiri pengambilannya luas ya, 180 derajat untuk angle ke depannya nih. Ya, jadi syarat yang kedua kalian harus punya kamera ya. Harus pakai kamera GoPro nggak bang? Nggak harus. Kalau kalian punya budget lebih ya boleh aja beli GoPro. Tapi kan kalau untuk motovlogger yang baru mau start nih, budgetnya minim, ya bisa nggak beli dulu yang murah-murah aja ya, kayak Yicam, Bipro. Ada yang keluar yang baru lagi nih, Akaso Brave tuh lumayan tuh, bagus. Oke, jadi sudah dua nih ya. Pastinya kalian punya kamera. Yang keduanya tuh, yang ketiga kalian harus punya mic. Kenapa saya tekankan di sini mic? Karena ada beberapa motovlogger itu di channel apa ya yang saya nonton kemarin tuh, itu ada yang tidak pakai mic ya, jadi suaranya boom bam ke ini ya, sama suara-suara di jalanan kayak kalau ketemu mobil truk itu suaranya brum, atau ketemu sama motor yang pakai knalpot racing ya, bisa-bisa suara kita nggak kedengaran karena ketutup. Jadi kalau teman-teman pakai mic nih, suaranya bisa lebih jernih. Penonton kalian juga di YouTube lebih bisa jelas mendengar, karena sebuah video itu tidak akan enak ditonton, tidak akan worth it ditonton kalau audionya rusak atau audionya banyak gangguan ya, seperti itu. Jadi yang perlu saya tekankan ya, kalian harus punya mic. Terus ditanya lagi nih, bang, mic-nya yang kayak gimana bang? Untuk mic-nya sendiri saya juga masih pakai mic murah ini, mic lavalier nih kabelnya nih. Ini mic-nya merek Ulanzi yang 6 meter. Jadi ini kan kepanjangan banget ya, 6 meter ya yang saya beli ya. Jadi ini mic-nya saya gulung ke tas. Jadi mic-nya dijepit di masker saya nih, di balakuva. Apa sih namanya? Bukalapak. Balakluva apa sih? Ya pokoknya dijepit di sini saya nih. Terus karena GoPro Max belum support mic, dia sama sekali nggak support mic, jadi ini saya tidak colok di kamera ya, ini saya colok langsung ke HP. Kalau teman-teman pakai Bipro atau pakai GoPro 7, GoPro 8 itu kan mic-nya bisa langsung ke kamera ya. Jadi editnya tidak
pisah-pisah lagi soundnya. Jadi kalau di Adobe Premiere itu ada pengaturan otomatis, jadi kita tinggal masukin aja suara dari mic ini, nanti tinggal pencet, tinggal di blok, klik kanan ada tulisan synchronize, jadi suaranya bisa sinkron gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah ulik-ulik Adobe Premiere pasti paham. Saya editnya pakai Adobe Premiere Pro CC 2017. Oke. Jadi itu ya yang saya tekankan lagi, teman-teman harus pakai mic ya untuk jadi motovlogger. Jadi itu syarat-syarat untuk kita motovlog. Oke, jadi berikutnya untuk kontennya sendiri ya. Kita berbicara tentang konten motovlog. Konten motovlog semua kejadian atau semua pemandangan lah hitungannya. Pemandangan di jalan. Kalau kita lihat motovlog lain seperti ambulan escort ya. Ambulan escort itu dia kasih edukasi kalau ambulan lewat nih saya harus bisa nerobos kemacetan di depan biar ambulannya di belakang bisa lancar. Seperti itu kontennya. Ya macam-macam sih untuk konten motovlog. Teman-teman mau bikin konten seperti apapun, yang penting penonton di YouTube itu suka. Oke, saya ke basecamp dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, motovlog IMS, saya baru selesai dari basecamp. Dan sekarang nih saya dapat orderan nih. Sekarang posisi di jam 12.36, setengah 1. Ini tambah panas ya cuacanya. Oke, kita lanjut tadi. Jadi teman-teman juga bisa buat konten seperti saya, konten ojol. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang kerjaannya sebagai ojol juga ya. Jadi bisa dapat referensi nih dari video ini, mudah-mudahan ya. Karena konten di motovlog itu lumayan menyenangkan. Oke, kita pick up dulu. Oke, kita sudah selesai pick up. Sekarang kita ngantar orderan dulu ya di lampu merah. Oke, kita jalan sekarang. Oke, lanjut lagi pembahasannya. Teman-teman juga bisa bikin konten seperti touring ya. Touring atau sunmori. Apa sunmori, Bang? Sunmori adalah Sunday morning riding, yang artinya kita riding hari Minggu pagi ya. Kita jalan-jalan naik motor hari Minggu pagi sambil ngevlog. Itu namanya sunmori. Nggak harus ngevlog juga sih. Biasanya banyak anak motor jalan doang di sunmorinya. Ada juga Satmori, Saturday morning riding gitu. Jadi Sabtu pagi jalan-jalan naik motor ya. Biar teman-teman tahu. Cuma yang populer di kalangan anak motor itu Sunmori.
Sunday morning riding. Saya nggak tahu ya kalau ini juga dipakai di istilah anak-anak sepeda. Cuma sejauh ini saya taunya di anak-anak motor pakai istilah Sun Mori ya kalau untuk jalan pagi. Teman-teman bisa bikin konten di situ juga, atau touring atau jalan-jalan sama teman-teman satu gengnya, boleh juga bikin konten. Oke, lanjut pembahasannya. Kita akan bahas juga aksesoris. Ini kalau teman-teman punya budget lebih ya. Jadi maksudnya uangnya masih ada lagi, masih banyak dan bisa memenuhi keperluan yang lainnya. Yang paling penting itu bisa beli intercom. Kita bahas intercom nih. Nah, intercom itu apa sih Bang? Intercom itu sebuah alat yang dipasang di helm. Dia menggunakan teknologi seperti HT, tahu kan HT? Dan menggunakan teknologi Bluetooth. Jadi fungsi intercom ini, sesama pengguna intercom bisa ngobrol tanpa pulsa, tanpa jaringan yang lain-lain, dan dia menggunakan jaringan intercom. Itu jaraknya lumayan jauh ya. Jadi antara pengguna motor satu dan motor lainnya itu bisa 1 kilo untuk penggunaan intercom. Dan intercom saat ini yang paling bagus itu merek Sena ya. Dan itu lumayan mahal. Harganya sampai 5 juta lebih, ada yang sampai 6 juta juga yang pakai kamera. Intercom 10C kalau nggak salah itu. Intercom Sena 10C Pro. Dan intercom yang murahan lainnya yang bisa kalian coba itu ada Maxto M2 yang barunya M2C di harga 1,3. Ada juga Parani ini dibuat barang intercom Sena, tapi dia tidak masuk dalam merek Sena ya, cuma anak pabrikan Sena. Ada juga intercom V6, cuma V6 menurut review yang saya lihat tombolnya kecil ya, jadi agak sulit. Jadi fungsi intercom ini banyak ya, apalagi kalau dipakai ngojol bagus juga. Intercom ini bisa dipakai untuk nelpon, dengar musik, dengar radio. Kalian bisa sambungan ke HP kalian pakai headset Bluetooth ya. Dan bisa nerima telepon langsung dari situ. Alatnya tuh bisa dicabut pasang nih, di samping helm nih bisa dicabut pasang, dan di dalam helm kita dipakein speaker sama mic. Bisa untuk ngevlog juga, bisa sinkron kok kalau untuk ngevlog. Cuma saat ini saya belum pakai intercom, saya masih pakai mic lavalier biasa. Jadi alat itu mendukung ya, daripada kalian harus buka-buka kaca helm kalau lagi touring atau ngobrol teriak-teriak. Terus kalau temennya udah kenceng naik motornya, nggak kedengaran lagi suaranya. Nah, kalau kalian pakai intercom ini, kalian bisa dengar suara teman kalian dengan jelas, walaupun teman kalian itu jauh, walaupun dia agak cepat. Kalian nggak perlu buka-buka kaca helm sambil teriak-teriak. Ya, seperti itu. Jadi intercom ini bagus banget ya kalau kita pakai touring. Apalagi untuk merek Maxto M2 itu kalau nggak salah paling sedikit 4 partikel. Partikel itu ngomong bersamaan ya di dalam satu channel intercom. Bisa bicara bersamaan, ngobrol.
Jangan lambung dulu, di depan ada mobil merah mau belok, tahan dulu di belakang. Jadi dengan ngomong di intercom, teman-teman di belakang bisa dengar dengan jelas seperti itu. Oke. Tapi ini kalau teman-teman punya duit yang lebih ya, budgetnya lebih, bisa beli intercom. Terus kebutuhan yang lainnya, cari helmnya yang lumayan bagus ya. Berbagai macam merek kan banyak, tapi bisa teman-teman pilih yang bagus. Kalau untuk yang super intercom, kalian beli helm yang sudah super intercom, gabusnya tuh bisa dibuka, dipakai untuk speaker intercom, bisa masuk. Dan teman-teman juga boleh pakai balakuva ya. Balakuva apa nih yang kita pakai di kepala nih, biar helmnya bersih. Itu fungsinya agar helm teman-teman ini bisa bersih ya, bisa bersih, tidak masuk kotoran-kotoran dari rambut. Jadi kebersihan helm bisa terjaga terus. Aksesoris lainnya apa ya? Kalau pencinta motor itu biasanya aksesoris lainnya itu banyak ya. Pokoknya lampu variasi itu dibanyakin, biar kalau malam itu kelihatan ya mantap gitu ya. Terang, kelap-kelip gitu ya. Lampu variasinya banyak. Dan sepengetahuan saya untuk aksesoris lainnya seperti speaker atau klakson yang banyak macam bunyinya itu, yang dipakai ambulan escort itu merupakan aksesoris juga ya. Tapi kalau kita nyari yang bagus itu lumayan mahal ya. Kayak Phoenix Hammer itu di harga 5 jutaan itu ya. Pakai Phoenix Hammer ya lumayan ya, dipakai di ambulan escort. Jadi kalau kita jalan nih ya, jalan kayak gini, kita bunyi wut wut wut. Jadi itu saya tunggu ya sebentar ya. Kemana Bu? Menimbayang masuk jalan gereja. Lewati masuk di sana. Tapi boleh antar ini dulu. Di mana? Hah? Di mana? Di sini saja. Iya. Oh iya. Kalau mau. Oke. Oke, jadi teman-teman saya dapat penumpang offline nih. Tapi kita sambil nganterin ini dulu, minuman. Aduh. Mana Kenta? Di situ, di jalan situ. Nah, ini guys, kelewatan jalannya guys. Jadi saya harus balik lagi ke sini. Waduh. Ngeri juga. Oke, saya sudah habis nganterin. Sekarang saya jemput lagi penumpang offline saya yang tadi. Seharusnya dia jangan saya kasih turun di jalan ya, tapi kan dekat juga. Oke, sudah Bu? Sudah. Bang, kalau jadi motovlogger itu harus pakai moge ya? Nggak harus sih kita pakai motor besar. Ini buktinya saya pakai Scoopy nih. Motovloggers itu intinya pada konten kalian ya. Kalau konten kalian itu bermanfaat, mengedukasi, dan menarik, itu sudah jadi nilai poin lebih untuk seseorang jadi motovloggers ya. Jadi kalian tidak harus naik moge ya.
Oke, sekian panjang pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan konten ini jadi edukasi buat kalian, bermanfaat, dan bisa jadi hiburan juga. Dan hari ini saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di Motovlog IM selanjutnya. See you!